lagi di Momo YouTube channel dan sekarang aku ditemenin sama penyanyi dangdut apa pelawak? Penyanyi dangdut, pelawak, petinju. Aduh. Kelar ngobrol gue ditantangin tinju nih. Aku penyanyi dangdut awalnya. Boleh. Thank you, kamu mau Geisha. Halo semua. Makasih udah diundang loh Iya. aku. Gue mau dimanapun, kapanpun, tahun berapapun selalu dipanggilnya Momo Geisha ya. Iya. Emang nama aslinya Momo siapa kak? Nama asli Iya. Narova Morina Sinaga. Narova Morina Sinaga. Kenapa nggak namain Morina? Morina kecil gitu. Oh iya, ntar kayak susu ya. Ngiklan kan. Kali ini di endorse habis ini ya kan? Iya. Lumayan kak. Boleh. Berkat siapa? Boyen. Masa saya di endorse susu? Udah sehat kalau saya kak di endorse susu kak. Apa kabar? Baik, kamu. Waduh, hari ini tuh Boyen ya looknya tuh kayak ngelihat apa gitu ya. Squid Game. Jadi kalau misalnya ada yang jalan dikit langsung ketembak. Ketembak hatinya. Nani. Tuh, enak banget kalau penyanyi ya. Ngomong kukuna keciknya samida. Ada nadanya gitu. Emang ada nadanya kan? Kakak masih nyanyi kak? Kebalik yang nanya ya. Oh iya, kecil kakak ya. Ih, sama kayak Marcel ya. Susah memang. Kebalik. Susah memang. Aku kan bukan basicnya di host ya. Ngadepin host malah dia yang nanya. Nanya balik ya. Ini pasti kita seru nih, ngobrol-ngobrol seru ya, Iya, Kak. sama Boyen ya, boleh ya? Boleh dong. Oke, aku tuh pengen tahu seorang Boyen ini awal karirnya tuh kayak apa sih? Dulu awal karirnya itu aku tuh sebagai penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut itu dari tahun berapa? Pokoknya dari SMP, aku Wih. tuh, ya SMP aku udah nyari uang, jadi aku tuh pengen beli apa-apa sendiri. Jadi pulang sekolah aku nyanyi Sabtu Minggu, terus hasilnya cuma 70.000 zaman dulu bayarannya kak. Wow. Terus bayar tukang ojeknya 35.000. Sisa 35 buat apa tuh? Buat mama 15, 20-nya buat aku. Yang penting kan dapat penghasilan. Iya. Kan proses, Iya, jalanin iya. aja dulu. Tapi ya kan? lucu, maksudnya dengan walaupun duitnya seberapa juga harus tetap dibagi. Itu yang Iya. mesti aku ambil dari Karena kan dari kita kalau obrolan ngasih ini. orang tua berkah kak, Oke. ya kan? Berapapun ya. Iya, orang tua kan senang ngeliat, wah anaknya bisa nyari uang Iya. gitu. Bukan mengeksploitasi anak, bukan. Jadi kayak dia belajar juga gini, proses hidup kayak mau jadi sesuatu harus berjuang. Tapi waktu itu bukan ada paksaan kan? Bukan, emang aku dari kecil emang udah Suka dan suka bisa. nyanyi. Terus kebenaran mamaku suka ikutin lomba-lomba, walaupun di RT RW nih awalnya nih ya kan. Lucu. Kelurahan. Tapi dari awal emang dangdut. Ada dangdut, iya dangdut nyanyi. Dari awal dangdut? Iya, SD aja aku nyanyi dangdut. Ya ampun. Dulu tuh aku nyanyi lagu Evita Malak, kakak Coba. tau gak kak? Kayak gimana? Yang gini, lagunya Rembulan Malam tuh. Sungguh diriku tak kuasa Ya ampun. menahan gejolak di hati. Pot, jangan tiba-tiba joget dong. Jangan tiba-tiba joget. Dia udah menahan hasrat tuh. Pengen goyang nih. Ini dipanjangin dikit lagi nih bisa goyang nih. Aku baru kali ini langsung denger suara merdunya loh. Iya kan orang-orang taunya aku pelawak ya kayak tuh. Iya, makanya. Kalau nyanyi kan suka bercanda-bercanda gitu ya kan. Mungkin suaranya bagus, mukanya enggak kali ya. Itu gimana ceritanya jadi pelawak? Jadi nih aku kan awal karir itu jadi penyanyi dangdut setiap Iya. Sabtu Minggu. Dulu juga sempet aku kerja, terus Sabtu Minggu nyanyi dangdut juga. Tapi itu kan sebelum ke dunia entertain Iya, beneran kan? benar. Pas masuk ke dunia entertain aku dapat lagu Cintamu Lobet. Oke, sebentar. Tapi sempat ikut ajang juga kan? Dulu pernah ikut audisi dangdut gitu, pernah ikut kayak KDI 3, cuman aku nggak pernah diterima. Maksudnya nggak lolos? Nggak lolos, cuman tapi aku selalu dapetnya kayak penampilan yang baju yang bagus gitu, cuman buat dikit doang tuh nongol di TV. Tapi satu keluarga tuh di kampung udah bangga semua nonton aku. Waduh, gimana menang ya? Iya makanya. Wah, luar biasa. Terus? Terus seenggaknya kan udah berjuang ya, walaupun nggak menang ya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak apa-apa ya, yang penting kan mau usaha. Iya dong. Ya. Terus jadi pelawak? Nah, abis itu terus aku rekaman, Heeh. ya kan ada satu label cari penyanyi, Mm-mm. terus lagunya Cintamu Lobet, Sayangmu Lobet. Nah cocok nih, batang hidungmu tidak terlihat. Kan batang hidung aku nggak kelihatan kan, karena emang pesek kan. Ya kan? Kayak Marcel Nggak ngomong mau kayak disini. bentuk M. Ya, lubang hidungnya M. Jadi pas banget lagunya buat aku. Oh gitu. Iya. Akhirnya namanya dari siapa ke siapa gitu?
Jadi awalnya tuh aku dikasih nama, sebenarnya tadi mau namanya Yuni. Wis. Nama asli kan Yeni kan. Ah. Yuni, jangan dong Yuni kan udah ada Mbak Yuni Sara gitu. Oke. Namanya bagus apa ya? Oh biar gampang diingat apa ya? Oh teman-teman aku selalu manggil aku Boyen gitu. Artinya apa? Dulu kan aku tomboy, terus aku bohai kan. Apa? Tomboy dan bohai. Iya. Tomboy tapi bohai. Iya. Akhirnya aku nyanyi di salah satu TV kan. Terus TV bintang tamu, terus aku diajak suruh gimmick sama acara waktu itu Facebooker. Jadi acara lauk semua ada Olga, ya kan, ada Bang Opi Kumis. Okay. Dulu juga aku juga sempet promo dulu bareng sama kakak tuh di Dasyat acara Ampuh. Ya ampun. Aku satu backstage loh sama kakak. Gila. Ruang makeup kakak di sini, aku sini aku gitu. Ada mau Geisha gitu. Kan gitu. Serius. Nah, mati gini, senang juga pengen minta foto malu. Malu gitu ya kan ya. Itu kan kakak juga sering kan nyanyi di Ampuh gitu. Iya, sering. Kan? Nah, jadi awalnya dari situ. Iya. Tadinya gimmick. Oh tadi gimmick? Enggak, maksudnya tadi katanya Iya, diajakin gimmick. Terus kan promonya kan kayak di acara-acara musik, Iya, terus iya. kayak acara-acara lawak, Iya. reality showan. Nah aku masuk ke acara Facebooker waktu itu. Terus disuruh lah nyanyi, abis nyanyi suruh gimmick, kamu gimmick ya? Kata deh, gimmick apa nih? Saya nggak bisa gitu kan. Suruh ngelawak, deg-degan juga tuh. Iya. Disuruh ngelawak sama Rapi, Olga, terus Bang Opi. Ternyata pas aku ngomong tuh orang pada ketawa. Kenapa? Pas keluar aja ngeliat muka aku ketawa. Sebenarnya pertama kali orang-orang itu bisa ketawa menurut Boyen kenapa? Ya aku juga nggak ngerti, katanya mukanya hidup. Mukanya katanya pas masuk aja mukanya orang udah ngeliat tuh ketawa gitu. Oke, ya, Terus ya, sama ya. cetukan Bawaannya aku. lucu gitu Iya. ya. Nah akhirnya dari situ aku nyanyi, tapi Iya. orang lebih ngertinya tuh Boyen itu pelawak. Jadinya image-nya berubah. Iya, jadi pelawak. Dan apa namanya waktu itu pernah, aku bikin lagu lagi. Iya. Cintamu itu hoak. Itu Oh itu Boyen juga. Iya. Tapi waktu itu namanya Boyen atau apa? masih Boyen juga. Oke. Terus rame dong di TikTok. Lah ini yang nyanyi Kak Boyen, bukan Kak Boyen pelawak. Lah saya penyanyi awalnya. Gitu. Nggak percaya banget saya jadi penyanyi gitu. Iya. Jadi- Dipikir Boyen yang beda Iya. gitu. Jadi disangkainnya bukan aku yang nyanyi. Mungkin nggak percaya kali muka aku kalau jadi penyanyi. Ya tapi mukanya jadi membawa berkah loh. Iya hoki ya. Kan? Iya sih, Cucu. Aku sih jalanin aja ya selama itu bisa ngibur orang gitu sama bisa apa namanya bisa bikin seneng orang gitu ya. Aku memang dari dulu gini. Dandanannya udah gini dari Aku dulu. dari dulu. Heeh. Dulu tuh aku dandanannya sih ya emang rambut aku identiknya hitam ya Kak. Biasanya kalau yang ngelawak aku pakai wig ya kan. Oh iya. Lebih kayak dandannya kayak Nicki Minaj gitu. Aduh, cucu. Nicki Minaj tapi bibirnya gini. Iya, biar seksi. Nah gitu kan. Biar menjual ya. Iya, jadi sekarang brandnya itu pelawak. Tapi dengan berubahnya image itu, seneng apa malah enggak? Seneng lah, Malah seneng. seneng. Malah banyak tawaran acara-acara lawak. Wih. Kan lumayan Kak, ya kan? Terus selebihnya kalau mau nyanyi off air ya kan? Aduh, semua disabet berarti ya. Gak apa-apa Kak, kalau aku tuh orangnya apa ngomongnya belak-belakan aja. Makin dicaci makin seneng Iya, ya. karena kan kita gini loh, orang lain bahagia ya kan, kita dapat pahala. Iya, Bener tapi nggak? tapi pas di kamar nangis. Tega Nah amat itu di sih, saat gitu. kalau kadang masih ada tuh Kak kayak Nah gitu. tuh aku nanya tuh. Nah biasanya kan kalau ada orang ngina-ngina gitu kayak, oh oke di dalam on cam On kan cam. is oke. Iya. Tapi di luar suka ada yang kayak, wah kelewatan banget nih. Pernah Oh, Kak. pernah? Cuman aku nyiasatinnya gini, udahlah kalau dipikirin kalau sakit hati, kita juga nih yang rugi. Pertanyaannya waktu pas kapan omongannya apa? Pokoknya gini, ke arah-arah pribadi deh gitu. Kayak misalnya, lu nggak ada aura-aura artis kata gitu. Lah dalam hati gue, aura-aura artis. Gini, di luar negeri aja ya, yang maksudnya mukanya biasa. Yang penting kan dia suaranya, ada skillnya kan. Ya kan, muka juga nggak begitu ngejual gitu kan. Ya seenggaknya kan punya talenta gitu, nyanyi, suara bagus, ya kan, ngelawak lucu gitu. Tapi kadang kayak ada orang banyak sih yang kayak kebablasan gitu Kak bercandanya. Yang jatuhnya Kayak gimana? pengen seru-seruan gitu kayak. Tapi nyinggung. Nah tapi nyinggung, ngomongnya itu intonasinya berbeda. Kayak gimana? Karena ngelawak sama ngatain kan suka Ini beda. aku ngorek abis nih. Kayak Iya, gimana? Kayak misalnya, ini ngatain fisik gitu deh, gitu kayak ngatain fisik Oh berarti gitu. kebanyakan tuh soal fisik. Ya, Oke. ada fisik gitu. Terus? Tadi aku gini, lu kalau ngatain gue berarti lu ngatain Tuhan. Kan yang menciptakan gue Tuhan. Wih. Dia langsung diam orang itu. Oh ya? Iya, kayak gitu. Kalau aku sih, udahlah gitu. Kalau dipikirin, kalau emang dipikirin sih suka sakit hati sih Kak.
Iya sih. Tapi kadang Nanti suka, ngaruh ke kerjaan juga bener. kan. Tapi kadang juga aku suka kayak di saat kalau cewek kan suka PMS ya. Iya, Nah, di saat bisa PMS, jadi iya, itu lebih ini lagi ya. nyangkut di hati tuh. Terus sampai rumah, udah, tete, ya udah. Ntar ngeredamnya gini, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Namanya hidup ada Iya. yang apa namanya nyakitin, ada Iya. yang nyenengin ya kan, Iya. terima aja. Tapi aku sih tujuannya kan aku kerja kayak gini buat keluarga, Iya. buat mama gitu kan. Sekarang udah punya apa aja? Cerita dong. Aku alhamdulillah Kak, udah tempat tinggal udah ada. Iya. Terus ya tabungan-tabungan ntar buat masa depan ada lah Kak. Iya, iya. Ya kan, bantu mama, bantu ponakan-ponakan. Luar sekolah. biasa. Nah kemarin juga, apalagi kan kemarin aku juga habis itu kena musibah kan tahun kemarin kan. Maksudnya kakak aku kan dalam 1 tahun itu sebulan meninggal dua-duanya. Kakakku yang pertama dan kedua. Dalam 1 bulan? Iya. Kenapa? Yang satu itu sih titik terendah aku ya. Kan orang taunya Boyan tuh orangnya wah Lucu, gila, lucu, gak pernah, happy, gak pernah sedih. nangis. Heeh. Gitu. Ya itu, pengen tahu juga sih Aku kan tipenya nggak mau ya kelihatan sedih di kamera. kamera depan orang lain gitu. Kalau perlu nggak usah aku tutupin, ditunjukin. ya nggak aku tunjukin gitu. Karena aku yang emang dari dulu emang berjuang fight gitu buat keluarga gitu. Yang penting keluarga aku bahagia, orang lain mau ngomong apa terserah. Nah waktu tahun lalu tuh bulan Maret, aku tuh meninggal. Jadi yang pertama kecelakaan. Itu padahal kakakku yang pertama tuh support banget, takut pokoknya gantiin bapak deh. Dan bapakku juga udah nggak ada. Tapi Ibu masih sehat. Masih, alhamdulillah. Kita bertiga tadi udah nggak punya bapak iya, ya? nggak punya bapak ya. Ya makanya aku sih berharap ya, udah nggak ada papaku, nggak ada kakak-kakakku kan. Sorry, berapa bersaudara? Aku tuh 4 bersaudara, aku 4 anak bersaudara? terakhir, cewek Berarti sendiri. tinggal berdua. Iya, tinggal aku sama mama kakakku semuanya udah nggak ada sama papaku. Nggak ada. Kan 4 bersaudara. Iya, kakakku yang Tiga-tiganya? Iya. Tiga-tiganya yang dalam 1 bulan ini? Enggak, yang nomor 3 waktu dulu dia sekolah SD meninggal sakit demam berdarah. Iya, iya. Tahun Berarti lalu, yang sebulan ini yang gede. iya, itu sih yang bikin apa? Down ya. Down itu sih. Kayak titik terendah dalam hidupnya Boyan ya. Iya, itu yang bikin aku apa? Paling sedih. Aku bisa ngerasain sih. Bisa tahu sih. Sebenarnya sih aku nggak mau nangis ya. Maksudnya gini loh. Biasanya kan kalau misalnya ada kakakku kan bisa Sharing. terus kalau ada apa-apa, misalnya aku kerja mamaku di rumah dijagain kakak-kakak, nengokin gitu. Nah sekarang aku kerja gitu pulang pagi, kadang aku mikirin mamaku gitu di rumah sendirian aja. Terus aku mikirin anak-anaknya gitu kan, anak-anak kakakku kan. Ada 4 gitu. Oh mungkin ini kali Tuhan apa namanya belum kasih aku jodoh kan. Oh saya tahu kenapa Tuhan mau kasih saya jodoh. Mungkin Tuhan nyuruh aku belum kasih jodoh buat ngurusin anak-anak kakak-kakakku. Disuruh kerja, fokus dulu kerja gitu. Maksudnya, oh belum dikasih kebahagiaan buat diri sendiri, buat keluarga deket. Tapi makanya semangat aku sih cuman gini sih. Aku jadi kebawa. Iya makanya aku juga nggak pernah loh Kak sedih kayak gini-gini. Makanya ini titik terendah sih dalam hidup ini paling sedih. Ditinggal pacar mah udah biasa, sedihnya udah lewat lah. Gitu kan. Udah biasa ngadepin Iya, udah biasa. Tapi ini ditinggal sama orang yang kita sayang gitu, keluarga sendiri gitu. Makanya sih aku berharap cuman mamaku sehat, panjang umur, aku sehat gitu. Bisa sekolahin, bantu ponakan-ponakan sekolah. Kayak gitu sih. Ngomong-ngomong tentang jodoh, Ah, ada cerita apa sih? Maksudnya apa pernah menjalani percintaan yang rumit sehingga putus? oh, aku pernah. Tuh aku dulu pacaran 7 tahun. Wow. Dari sekolah aku pacaran 7 tahun nih. Sebenarnya aku gak mau cerita. Ini sih lucu sih. Malah lucu. Lucu. Dia bisa Ada ya gila-gilanya juga. dia dari nangis tiba-tiba langsung lucu nih. Oh, waktu itu aku tantangan waktu kemarin tuh aku dapat sinetron. Iya. Jadi dapat sinetron itu sinetronnya bener-bener syutingnya di kuburan. Kakakku meninggal, ya kan. Terus kakakku meninggal dulu. Aku nggak boleh izin kan. Maksudnya soalnya udah masuk skrip kan. Gitu. Aku tetap profesional. Aku habis berduka gitu terus aku habis pemakaman kakakku, aku langsung syuting. Aku ngelawak hahaha di kuburan. Bayangin di situ kuburan banyak banget. Sedangkan aku habis acara pemakaman. Tapi aku harus ngelawak di depan kamera dengan tanpa beban gitu, harus lucu.
Aku merinding. Aku merinding. Yang ada di pikiran aku cuman gini, tahan dulu, udah, tahan. Ayo profesionalin gitu. Ini demi keluarga juga. Terus gini, kakak juga pasti tahu lah gitu. Adanya kerja buat keluarga gitu. Ayo Yan semangat gitu. Kakak pasti lihat ini buat kita semua. Ayo semangatin semangat. Makanya aku tutupin. Gitu aku tarik napas udah langsung syuting. Gue gak kebayang sih kalau itu. Hari itu sedang berkabung Ya. dan hari itu Di rumah banyak orang. Boyan harus ke lokasi syuting. Iya. Karena Malamnya dan syuting di kuburan. Iya. Dan harus ngelucu. Iya. Terus syuting nyanyi-nyanyi, ketawa hai. Aku tetap yang ya kita namanya public figure harus kerja profesional ya. Iya, Kak. tapi aku sampai detik ini tuh nggak bisa ngebayangin gimana ya. Di rumahku masih banyak tamu-tamu, sedangkan di rumah cuman aku sama mama, sama ponakan, sama kakak ipar deh. Karena aku pribadi pernah ngerasain hal yang sama di titik terendah hidupku adalah ketika bapak aku nggak ada. Itu kayak ngelangkahin kaki aja Iya, sulit bener berat kan? banget. Dan mikir sekarang tuh iya nggak ada yang lindungin gue nih, iya kan? Nah kenapa aku tuh kayak Saudara laki-laki yang Laki-laki, meninggal iya. dua-duanya. jadi kakakku 3, yang pertama udah duluan, udah lama. Nah yang tahun lalu dua-duanya meninggal. Itu selang 25 hari nyusul yang ketiga. Yang kedua. Yang kedua sakit. Sakit tiba-tiba, jantung, pingsan. Aduh. Aku pulang syuting, tiba-tiba ada mobil nganter kakaknya, ini pingsan, terus ke rumah sakit. Kata orang rumah sakitnya udah nggak ada. Paginya saya ketemu, Aduh. mama nggak ada. Pas sampai saya buka, kakakku lagi tidur. Aku bilang, bangun lu tidur ya? Terus aku kayak, mama datang. Pingsan mah katanya udah nggak ada. Aku nggak percaya, aku bawa lagi ke rumah sakit. Aku pakai yang alat jantung. Ternyata di rumah sakit yang benar kakakku udah nggak ada. Aku jam 5 subuh pulang, ketemu dia. Jam 11-nya dia udah nggak ada. Itu terakhir. Kayak gue mau ngestopin dong kan. Karena aku kedenger kayak gini jujur nggak kuat sebenarnya sama. Aku pernah ada di titik itu juga yang nggak percaya bapak udah nggak ada. Itu kayak aku ngomong ke suamiku waktu itu, ketika itu kita jaraknya jauh. Ketika kejadian itu jaraknya jauh. Terus gue cuma bilang sama suami, nggak mungkin itu harus dicek bener-bener. Aku sampai ngomong kayak gitu. Cuman diem aja. Nggak mungkin bapak nggak ada. Nggak mungkin. Kita masih belum terima ya. Nggak terima. Aduh. Terus kalau kakak kan, aku 3-3-nya loh. Jadi aku sekarang tinggal jadi anak tunggal. Jadi aku tinggal sama mama, dia berdua. Dan kebetulan udah punya anak juga. Iya, Kakak. kakakku udah, anaknya 2-2, jadi 4 ponakan aku. Yang ngerawat mama. Ada mamanya. Oh, ada mamanya. Cuman yang satu kakak iparku juga sakit juga kan. Sakit tumor habis operasi. Dari situ. Ya mau nggak mau aku juga kan gantian sebagai orang tua. Terus yang ceritanya 7 tahun Nah aku tuh pacaran itu? Dulu aku pernah pacaran 7 tahun nih. Iya. Waktu sekolah. Lucu deh. Terus putus. Namanya masih pada labil ya, muda ya kak. 7 tahun, Dari SMA kelas 2 aku pacaran. Terus udah gitu aku 7 tahun kerja dong, habis lulus sekolah kerja. Kita bareng-bareng sama naik motor kan. Terus namanya pacaran pasti ada itu dong, kita break dulu lah, habis berantem mulu gitu kan. Iya, waktu itu lagi harunyam iya, banget gitu. Break dulu deh, aku juga sibuk kerja, baru kerja kaget kan. Iya, Kita iya. biasanya ketemu mulu kaget. Iya. Terus tiba-tiba itu cowok, break ya, dia pacaran sama kakak kelas. Jangan lo ya. Break tapi nggak pacaran sama orang juga gitu Iya, ya. nggak taunya, ya aku juga nggak tahu kan, sibuk kerja ya kan. Tapi itu break setelah 7 tahun pacaran. Iya, 7 tahun pacaran, terus break dulu ya pacaran gitu. Kirain mah balikan lagi gitu apa gimana gitu ya. Itu breaknya kenapa? Kok Ya, pakai ada kata-kata break, kenapa nggak nikah aja? Kan kita lagi pada emosi kan, maksudnya biar redam dulu kan. Iya. Terus dia sebenarnya dia udah diem-diem tuh udah ngumpulin duit sama mamaku. Udah ngumpulin duit katanya buat nikahan gitu kan. Ini jangan-jangan nyesel ya? Yang suruh break siapa yo? Aku sih. Karena aku kan tipenya udah capek nggak mau ribet, aku kerja loh gitu kan. Nyesel nggak? Hah? Nyesel nggak? Enggak lah, kan dia udah punya orang lain kak. Iya. Mungkin belum yang terbaik buat aku. Oh gitu, positive thinking padahal dalam hati Buat hibur nyesel diri. gitu. Buat hibur diri. Tapi lucu. Dia tuh
akhirnya pacaran. Terus nikah? Nikah sama yang Nikah? nikah. Kasih. Tapi masih ke rumah minta restu sama mamaku. Wow. Terus aku gini, Ngapain lu berani-berani? Gak gitu? "Lo ngapain?" "Iya gue nikah gitu." Terus gini, "Ngapain ke rumah gue?" "Enggak, gue sedih aja." "Lah lu kok nikah sedih?" Gitu Iya. kan. Orang nikah bahagia dong. Terus aku dulu rental mobil, suka Iya. nyewain mobil tuh usahanya ya kan. Terus gini, "Gue mau ini rental mobil." "Hah? Gak usah rental, pakai mobil aku." Cih, gaya. Jadi pas hajatan dia pakai mobil aku, Kak. Cih. Bilang sama gua ya, kata keluarganya, "Kok lu masih mau sih, En?" Katanya, bantuin gua, kata dia. "Ya mungkin kita nggak jodoh kali," gitu kan. Karena udah kayak teman sendiri, Kak. Oh, karena dari sekolah, itu teman sekolah. Iya, Dan dia nikah sama kakak kelas. iya. Terus dia mau pinjam mobil aku, mau rental mobil aku kasih pinjam mobil aku, Tapi pakai aja. tapi masih ada muka lu. Ya kan mulut gue jahat. Ah, lu diomongin mama gitu. Maaf ya. Bercanda lo ya. Iya, maksudnya, iya bener, Kak. Maksudnya, kok orang-orang pada bilang, "Gila, Udah lu hebat." selingkuh gitu ya? Iya. Tapi konteksnya nggak selingkuh dong. Ya, tapi kan sebenarnya kalau emang mau serius, ya harus mempertahankan dong. Iya, berarti tadinya tuh sebenarnya tuh break Break itu. laki-laki gitu lah. Oh, ngebreak ini sebenarnya ngetes cinta apa enggak ya? Iya, Ternyata ternyata enggak. Enggak, katanya pelampiasan. Mungkin kan bisa aja pelampiasan kan, ya Kak. Dia kesel terus akhirnya kebablasan. Tapi bukan. Itu justru ngetes kesetiaan orang. Gitu ya, Cinta Kak? apa enggak? Nah, Bisa aja, aduh kok gue jadi ngajarin yang enggak ya. Enggak jadi. tapi lucunya gini, Kak, dia habis hajatan di mobil. Tiba-tiba aku bangun tidur lah. Dia di depan rumah aku gini, "Lalu ngapain?" "Enggak, gue habis hajatan." "Hajatan kenapa tidur pulang tidur di depan rumah aku?" Pulang, udah nikah, udah beda gitu, udah Wah. beda. Istrinya tuh gimana tuh? Ya makanya dia nggak tahu kan. Gitu, "Kenapa lu kesini?" Enggak. Wah, ternyata dia masih mungkin Iya, wah belum hati-hati bisa nih. move on nih. Nah ini ntar kalau istrinya denger gimana nih? Enggak, itu kan masa lalu, sekarang udah masing-masing kita. Iya, tapi ternyata di balik itu sebenarnya masih ada lagi gitu gak sih? Enggak, aku prinsipnya gini, Kak, nggak mau aku. Maksudnya, Janganlah, walaupun aku kayak gini, jangan aku nggak mau jadi gangguin. orang ketiga, nggak mau. Iya, iya. Maksudnya, kita juga sama-sama perempuan. Iya. Takut karma. Dulu tuh stylannya waktu nyanyi dangdut stylannya kayak gimana? Aku dulu zamannya pernah tuh, aku zamannya kayak Mbak Inul tuh, baju yang rumbe-rumbe mau kilap-kilap gitu, Kak. Aku mayetin baju sendiri. Hidungnya goyang kan dari jauh penontonnya. Gitu. Itu kameranya mesti nge-zoom kali ya setiap harus kalau dia goyang. Jadi ya udah kan aku nggak bisa goyang-goyang kayak seksi Nggak gitu bisa. kan. Nggak cocok juga sih. Di image-nya memang nggak apa ya, nggak kelihatan dangdut banget gitu ya. Iya, lebih ke arah komedi. Iya, Lucu. lebih lucu ya. Emang dari look-nya juga sih. Emang dari dulu kata mama sih, aku tuh kecilnya Rezekinya emang- udah di situ. Iya. Aku juga kata mama dulu pas orok, Pas orok. iya pas aku lahir itu aku kan 4 kilo. Iya. Terus di inkubator Wih. aku nindin anak orang. Hah? Jadi dari kecil emang udah rusuh, Kak. 4 kilo. Iya. Gede banget. Iya, jadi satu inkubator zaman dulu kan rame-rame. Iya. Jadi aku nggak bisa diem nindin anak orang, mamaku ditegor. Jadi kata gini, "Boyen, gitu, Bu, ini anak siapa sih? Anak saya, ini nindin anak orang." Oh, berarti dari kecil aku emang udah rusuh ya? Kok lucu banget sih. Dari ceritanya Boyen yang sekarang udah seperti ini. Mau ngapain lagi? Nikah? Nikah? Iya, nikah. Aku pengen cari jodoh, Kak. Tapi udah ada Lagi masa-masa ini aja, pendekatan. pendekatan. Jadi kita, Tapi di expose. enggak, aku nggak mau dari dulu nggak mau expose pasangan, Kak. Di Instagram nggak ada juga. Enggak, aku maunya di expose nanti pas nikah. Ih, Iya kan, cucu kayak aku ya. Iya, kayak kakak. Iya, gitu. tiba-tiba udah nikah aja gitu Iya. ya. Ih, cucu. Gimana sih, Kak, cara dapet tips cara mendapatkan jodoh yang terbaik? Ya kan, aku mau minta masukan kan? Aku juga nggak pacaran. Kok bisa? Ih, temen kan? Temen itu teman sekolah? Enggak. Jadi kita itu Geisha dulu diundang di ulang tahun papa mertua sekarang kan. Papanya lah dulu. Terus ya udah kita kenal karena dia di Malang, aku di Jakarta, ya udah temen-temen ya sekenalnya aja gitu, bukan yang intens ngabarin juga, tapi kalau ke Malang nyarinya ke dia gitu. Ya udah teman biasa. Akhirnya dilamar gak? Teman biasa, tapi setelah berapa tahun kemudian dianya sendiri, akunya juga sendiri, dia juga tahu mantan pacarku dulu, aku juga tahu kenal sama mantan pacarnya, Oh, sama jadi pacarnya dia dulu. Sama-sama tahu Sama-sama tahu. kartu-kartunya ya? Iya. Iya kan? Sama-sama kenal. Tapi mungkin
apa ya, waktu itu dia sempat 1,5 tahun, seingat aku ya. Aku tuh sampai nge-scroll chattingannya dia. Yang dulu tuh. Iya, karena aku ngerasa kok anak ini kok kayak beda gitu. Aku coba cek lagi dari kapan dia kayaknya mulai nanya lagi ngapain gitu. Perhatian gitu ya. Aku tuh nggak ngeh, ternyata 1,5 tahun sebelumnya dia memulai untuk kayak nanya lagi ngapain. Tapi kayak teman bahasanya. Terus ya udah, tiba-tiba dia ngajak merit. Wih, nggak pakai pacaran. Wah, nah saya memang begitu tuh Kak. Karena Katanya wasting time tuh, pacarnya kayak asik, wasting time. Lidahnya nggak patah ya ngomong wasting time. Nih paling keseleo dikit. Ntar pijet ya, panggil tukang pijet ya. Pijetin apa? Lidah. Biasanya saya kurang pakai cincin biar jimat. Ya, biar lancar. Iya, kayak gitu ceritanya. Tapi kalau aku memang aku udah niat aja gitu. Iya, enggak. Oh gitu, nyaklekin. Iya atau enggak. Jadi kayak nggak ada, gimana sih? Kayak nggak ada manis-manisnya gitu. Oh kayak air minum ya? Sayang. Maksudnya kayak apa ya, kayak orang pacaran biasa, nggak ada kayak gitu. Jadi kayak misalnya ini kita temenan. Udah beli sayur, Yaudah gini, kamu tuh sekarang sama aku tuh maksudnya mau gimana gitu langsung. Oh langsung tembak gitu ya Kak? Iya. Terus sebenarnya gue to the point, lo mau serius sama gue apa mau main-main sama gue, deketin gue gitu ya? Karena ketika aku tahu dia ngedeketin aku langsung nanya. Oh gitu ya? Maksudnya gini, mindsetnya aku aja waktu itu yang membawa aku seperti itu. Mungkin kalau ketika usiaku masih 20-an mungkin nggak akan seperti itu. Tapi karena waktu itu usiaku tuh udah berapa kapan? 29 kayaknya waktu itu, mau 30. Kalau nggak salah. Jadi aku udah punya mindset, usia segini aku harus pastikan aku mau kemana kalau misalnya ada laki-laki deket. Oh gitu ya, iya, jadi aku saklekin, iya, enggak. Karena menurut aku pada saat itu kan kita juga beranjak dewasa kan. Iya. Jadi kita juga bisa mengukur pikiran orang yang memang udah dewasa. Karena menurut aku orang dewasa pasti juga dia udah ada tujuan. Ya aku nanya, kamu tujuannya mau apa? Karena kalau misalnya orangnya belum dewasa, kita nanya tujuan pasti bingung. Iya. Jadi aku ngetesnya dari situ, sesimpel itu. Jadi ditanya cara kita tahu cowok dewasa kayak gimana ya? Iya, kamu mau ngapain gitu. Tapi nggak cuman ya sih. Tapi nggak cuman ngomong. Tapi dari gestur kan ketahuan juga ya kalau orang serius ya. Enggak, kayak di timingin aja udah. Itu jodoh ya kayak gitu ya? Ya jodoh. Serius. Happy birthday Boya. Happy birthday Boya. Ulang tahunnya nyanyi nama Mogi. Asik. Tuh kan udah 30-an juga. Iya. Lama-lama lah. Iya, capcus. Aku mencari yang menggantikan sosok papaku sama kakakku. Waduh. Jadi buat melindungi aku, mamaku. Ya itu mesti sih. Bertanggung jawab. Itu sepertinya jadi apa namanya, tolak ukur yang sedikit agak membebani laki-laki yang mendekati ya. Nah itu. Gimana caranya gue bisa jadi pengganti orang-orang yang pernah menjadi pelindung, pernah menjadi sahabat, cerita, ngobrol gitu ya. Iya, makanya aku lagi cari yang bener-bener emang terbaik. Terbaik. Aku doain deh. Thank aku you, doain Kak. yang terbaik. Amin amin. Aku doain rezekinya lancar terus. Amin amin amin. Biar ibu juga sehat terus, sejahtera, panjang umur ya kan? Itu yang paling terbaik sih. Terus tuh ngomong-ngomong tadi berarti cita-citanya yang mau diharapin untuk waktu dekat menikah. Udah. Itu yang paling penting ya. Itu. Karena aku udah gak ada siapa-siapa Kak. Yeah. Mamaku udah tua ya kan. Iya, ketika orang lain ngomongin karir ini menikah. Iya. Oke, sekarang aku mau nanya cepat ya, pertanyaan cepat. Iya. Ada 1, 2, 3. Banyak ya. 3 pertanyaan cepat. Beli cantik apa kaya? Kaya. Kalau udah kaya bisa dicantikin. Asik. Bener kan? Bisa operasi, bisa perawatan, bener kan? Iya. Bisa operasi ya? Iya. Kalau kira-kira kalau banyak uang nanti hidungnya mau dioperasi nggak? Enggak sih Kak. Kenapa? Aku lebih ke pipi aja ditirus gitu. Cabai ya? Aku. Oke. Semoga cepet kaya. Amin. Jadi kayak gini rumah aku nih. Iya. Enak banget, lega. Kalau buat lebaran kan rame di rumah ya kan. Oke, sekarang soal laki-laki. Iya. Pilih bule apa lokal? Bule sih sebenarnya. Wah. Jangan-jangan yang deket ini bule. Kemarin sempat bule. Iya. Berarti bule tuh doyan yang kayak gini-gini ya? Yang coklat-coklat. Kayak gini baju coklat. Iya.
Temennya yang eksotik. Eksotik. Wah. Beda ini antara eksotik sama busik. Jadi pertanyaan itu bule apa lokal? Bule. Terjawab. Tapi aku nggak tahu ya kalau jodoh, ya kan jodoh nggak tahu. Tuhan ngasih aku yang bule apa yang lokal. Infotainment bisa incer-incer kalau misalnya tiba-tiba ngelihat Boyen Di jalan. kan dianter ke TV. Kira-kira tuh muka dari dalam mobil kelihatan agak-agak bule itu dia. Ketok aja pintu mobilnya suruh buka gitu. Langsung wawancara. Kamu jodohnya Boyen? Bukan. Apa kamu gebetannya Boyen? Kamu pacarnya Boyen gitu. Maunya gitu sih Kak. Tapi nggak ada. Ada beberapa deket. Cuman ini gara-gara yang apa COVID kan, nggak bisa Pulang ya Boyen bule. Iya pulang, nggak bisa kesini. Jadi ya udah. Ya akhirnya udahlah, kan, interlokal. iya akhirnya kan komunikasi. Berat sama di orang. ongkos ya. Iya bukan lagi tiketnya mahal Kak. Kayak gitu. Oke, terakhir. Lebih suka nyanyi apa ngelawak? Sebenarnya nyanyi sih sukanya. Karena kan kalau nyanyi itu tinggal ngapalin lirik ya kan, Heeh. ada musik udah diiringin. Kalau ngelawak itu kan kita harus cari materi, improvisasi. Jadi apa yang ada di otak langsung blok-blok keluar cepet kan. Harus Gitu ya? kayak- Iya, lebih sulit ngelawak Kak sebenarnya Kak. Terus tiba-tiba kita harus ngelucu depan orang. Terus kadang kalau nggak lucu kan nggak ada yang ketawa. Garing ya? Garing langsung. Krik, Ya gue gagal nih gitu kan. Krik. Iya, jadi harus mikirin intonasi gimana cara biar ngelucu, gestur tubuh kita, Gesturnya, cara uh, pengucapannya. mimik wajah. Kalau nyanyi kan udah tinggal pakai baju cantik, panggil MUA, hairdo, Selesai. nyanyi, cantik. Oh iya benar. Latihan vokal udah gitu doang kan Kak. Berarti Terus hebat 5 lagu loh. udah tek. Berarti hebat loh, dari nyanyi langsung tiba-tiba jadi pelawak, nggak sengaja malah keterusan. Iya, karena Nggak jadi beban tuh. nggak jadi karena ruang lingkup aku kan banyak pelawak-pelawak. Jadi banyak Mereka- belajar dari situ. Betul, mereka juga nggak Nuntun. pelit ilmu kan. Jadi belajar dari situ, diajarin kayak gimana Kayak cara-caranya. materinya dapat dari mana gitu. Iya. Terus kalau ngelawak itu sambil pernah aku panggil guru lawak kok. Serius? Sekolah aku. Panggil Ada guru lawak? Ada, mau. Aku pikir guru penyanyi doang, guru vokal, les vokal doang ada gurunya. Ada. Lawak ada Lawak, gurunya? Ada. Dari ngelawak itu ada belajar Mimik. mimik wajah. Gestur. Muka paling jelek gimana? Gitu, ada. Berapa Jadi, lama belajarnya? Belajar 1 minggu aku bayar orang Langsung aja. pinter? Alhamdulillah, Seminggu setiap hari? setiap hari seminggu. Langsung pinter? Dia bilang kamu ini emang udah ada basic lucu. Dia bilang gitu. Terus gitu. Mahal tuh bayarnya tuh. Gurunya aja ketemu loh sama saya gitu. Oh, Iya. berarti saya lucu kan guru lawak ya kan. Oh Gitu. Tapi nggak tahu deh yang menonton di rumah lucu apa enggak. Kayak gitu Oke, sih. itu dia pertanyaan 3 tercepat pertanyaan cepat, ada 3 pertanyaan. Thank you ya Boyen. Thank you banyak, Kak Momo. Udah mampir ke YouTubeku. Iya, aku terima kasih banyak loh. Udah nggak ngasih nyangka. inspirasi buat orang-orang yang nonton. Iya, kita sama-sama berbagi ilmu, berbagi hal yang positif ya kayak buat teman-teman juga yang di rumah Iya, kan. positif Kalau- dan tadi juga mau berbagi gimana sih Boyen di balik layar, maksudnya di balik kamera yang orang ngelihat Boyen ini happy terus, tapi ternyata kita tahu bahwa Boyen pernah ada di titik terendah yang membuat Boyen termotivasi untuk lebih sukses. Iya. Thank you. Thank you so Thank much, you untuk Kakak. cerita inspiratifnya. Aku juga thank you udah support, udah Iya diundang dong. di podcastnya Kamu. Oke, thank you Tunggu ya. ya lagunya Kamu ya. Siap. Lagunya ya. Gue yang ditunggu. Iya beneran, itu teman-teman aku pada nitip nih, nitip salam. Kamu ditunggu Masa sih? lagunya. Iya. Ini aja aku Salam ya buat teman-temannya. posting foto kakak. Ya. Ada yang satu namanya Intan Lestari. Halo. Kak Boyen, katanya tolong dong kak, katanya. Dadain aku. Dadah Intan. Thank you ya buat kalian yang udah nonton video kali ini dan kita ketemu lagi di video lainnya. Bye bye. Thank you Kak Momo.